Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tools yang digunakan dalam globalization supply chain, yaitu RFID atau Radio Frequency Identification. RFID adalah teknologi identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio nirkabel untuk mengirim dan menerima data tanpa memerlukan kontak langsung antara objek dengan alat membaca atau reader. Nah, dengan RFID, suatu barang atau objek dapat diidentifikasi, dapat dilacak, atau dipantau secara otomatis dari jarak tertentu. Oleh karena itu, teknologi RFID ini banyak digunakan dalam bidang logistik. Misalkan untuk identifikasi kontainer pada kontainer terminal, ya. Di mana tumpukan kontainer itu bisa diidentifikasi urutannya keberapa, kemudian posisinya ada di mana dengan menggunakan RFID ini. Nah, di samping itu juga banyak dipergunakan dalam transportasi, kemudian dalam manufaktur, retail, dan kesehatan. Nah, bagaimana cara kerja RFID? Ini saya akan membagi materi tentang RFID ini. Baik, dimulai dari tahapan RFID atau bagaimana RFID bekerja. Ya, di dalam gambar kita bisa melihat di situ ada komponen RFID. Yang pertama, ada yang disebut dengan RFID tag, dipasang pada objek yang memiliki kode identifikasi unik. Apakah di dalam kontainer atau produk tertentu yang ada di dalam supermarket, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, antena. Antena di sini fungsinya adalah untuk menghasilkan medan elektromagnetik yang memungkinkan komunikasi antar tag dan reader. Kemudian yang ketiga, itu ada yang disebut dengan RFID reader. Reader memancarkan gelombang radio untuk mendeteksi tag. Ketika tag berada dalam jangkauan, tag akan mengirimkan informasi yang tersimpan. Kemudian, ini semua dapat dipantau dengan menggunakan aplikasi atau software. Saya menyebutnya software and database, di mana data yang diterima reader dikirim ke komputer atau sistem informasi untuk diproses, disimpan, dan dianalisis. Sebagai contoh ya, sebuah kontainer memasuki terminal pelabuhan, maka dia get in, masuk ke dalam pelabuhan. Kemudian reader RFID secara otomatis membaca identitas kontainer tanpa perlu pemeriksaan secara manual. Karena di dalam RFID itu ada data semua kontainer, ada data material apa, bahan apa yang dalam kontainer, kemudian berat kontainernya berapa, ya, kemudian negara yang akan dituju kemana. Nah, itu semua tersimpan di situ. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis frekuensi RFID dan karakteristiknya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa jenis frekuensi. Yang pertama adalah low frekuensi. Itu antara 30 sampai 300 kHz. Jarak bacanya itu pendek, sekitar 10 cm. Karakteristiknya dapat bekerja dengan baik di lingkungan yang mengandung air dan logam. Ya. Kemudian kecepatan transfer data relatif rendah. Contohnya RFID seperti ini adalah identifikasi hewan ternak, ya. Kemudian sistem akses untuk pintu keluar masuk, ya, dan sistem keamanan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan high frequency. Ya, rentang frekuensinya antara 3 sampai 30 MHz, ya. Jarak baca hingga sekitar 1 meter. Karakteristiknya kecepatan pembacaan tinggi, sedang, sorry, akurasi cukup tinggi. Contoh penggunaan high frequency ini adalah pada kartu pintar atau smart card, ya. Kemudian untuk elektronik tiket atau e-tiket dan pada sistem pendataan buku di perpustakaan. Kemudian yang berikutnya ultra high frequency atau UHF, ya. Rentang frekuensinya sekitar 300 sampai 3 GHz. Jarak baca 1 hingga 10 meter dia bisa kebaca. Karakteristiknya cepat pembacaannya, kemudian mampu membaca banyak teks, ya, secara bersamaan loh. Contoh penggunaannya biasanya untuk gudang, ya kalau misalkan gudang besar ya seperti di Amazon.com dia punya gudang besar itu untuk mengidentifikasi ribuan komponen yang tersimpan di situ, ya. Kemudian dipakai di terminal peti kemas dan logistik.
Jadi WHAV merupakan jenis RFID yang paling banyak digunakan dalam industri logistik modern, ya, ultra high frequency. Kemudian yang berikutnya adalah microwave RFID, ya, antara 2,45 sampai 5,8 GHz. Jarak baca ini bisa lebih dari 10 meter. Karakteristiknya kecepatan transfer data sangat tinggi, cocok untuk aplikasi yang memerlukan pembacaan cepat. Kemudian contoh penggunaannya sistem jalan tol otomatis. Ya, mungkin kalau Anda ke Malaysia itu tidak perlu lagi berhenti di pintu tol, tapi langsung itu kendaraan masuk itu pembacaan tol otomatis. Kemudian pelacakan kendaraan, sistem transportasi cerdas. Pelacakan kendaraan ini penting untuk polisi, misalkan mengidentifikasi kendaraan mana yang belum membayar tilang atau ada masalah terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Nah, itu bisa ketahuan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa keunggulan RFID itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tidak memerlukan kontak langsung, ya. Yang kedua, dapat dibaca dari jarak jauh. Yang ketiga, membaca banyak objek sekaligus, jadi tidak satu-satu. Kemudian yang keempat, akurasinya tinggi, mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan data. Kadang-kadang kan kalau di gudang gini, jumlah barang yang ada di gudang itu berbeda dengan yang ada di catatan. Nah, itu bermasalah. Ya, tidak sinkron. Data di gudang ada 10, ternyata kenyataannya tertulis itu 20. Nah, itu tidak sinkron. Makanya RFID dapat membantu terkait dengan stock of name yang ada di gudang. Kemudian mendukung pelacakan secara real time, ya. Nah, aplikasi dalam RFID dalam logistik, RFID digunakan untuk misalkan untuk apa kalau di dalam logistik ini aplikasinya. Yang pertama, pelacakan kontainer dan kargo. Ya, kontainer posisinya ada di mana, ada di tumpukan mana, yaitu untuk mempermudah. Apalagi kalau misalkan di kontainer terminal itu kan susah. Kalau misalkan dirunut lagi dia kan berat ya, harus menggunakan reach stacker. Ya, kalau kita salah penempatan maka akan membutuhkan waktu yang banyak. Kemudian manajemen inventory gudang. Kemudian otomatisasi penerimaan dan pengeluaran barang. Kemudian pelacakan kendaraan di terminal pelabuhan dan kendaraan dan bandara misalkan. Ya, sekarang ini banyak dipergunakan, misalkan di Hong Kong dipakai untuk AAT, Asia Air Freight Terminal, Hong Kong. Nah, mereka menggunakan RFID untuk mempercepat proses penerimaan kargo, ya, mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi operasional. Kesimpulannya apa? Terkait dengan pemanfaatan RFID ini, kita bisa simpulkan bahwa RFID itu RFID merupakan teknologi identifikasi dan pelacakan otomatis berbasis gelombang radio yang mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, keamanan, efisiensi operasional dalam sistem logistik, terutama bisa diimplementasikan dan dalam mempercepat proses penyelesaian operasional di manajemen rantai pasok atau supply chain management. Demikian materi ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar.